Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta daurah pembelajaran nahwu untuk tingkat pemula, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak lupa selalu di awal kajian-kajian kita, pertemuan-pertemuan kita, pembelajaran-pembelajaran kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita at-taufiq, untuk dapat mengamalkan at-tauhid dengan sempurna, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran kesyirikan, bid'ah dan maksiat, yang dengannya Allah Ta'ala akan masukkan diri kita ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Dan tentunya kita pun berdoa kepada Allah, semoga Allah Ta'ala memudahkan bagi kita untuk mengikhlaskan setiap amalan ibadah kita. Dan tentunya kita pun berdoa kepada Allah agar Allah memberikan barakah atas umur kita, harta kita, tenaga kita. Baik, kita lanjutkan kajian kita, pembelajaran kita, membahas kitab At-Taisiru fil Nahwi, kemudahan di dalam ilmu nahwi, yang pada pertemuan yang telah lalu kita sudah menjelaskan tentang al-kalimah wa anwa'uha, kata dan macam-macamnya. Pada poin yang ketiga kita telah menjelaskan, ada poin yang kedua, ya, kita telah menjelaskan pengertian dari isim dan juga alamat-alamatnya. Karena sebagaimana sudah kita jelaskan, tangga pertama yang harus dilalui oleh setiap orang yang ingin mempelajari ilmu nahwu adalah harus mengenal 3 macam kata di dalam bahasa Arab. Dia harus mengenal mana itu isim, mana itu fi'il, dan mana itu huruf. Dan dia dapat membedakannya di dalam kalimat. Maka tidaklah mungkin kita dapat mengenal apa itu isim, apa itu fi'il, atau apa itu huruf, kecuali kita mempelajari hakikat dari isim itu apa, alamat-alamatnya apa, ciri-cirinya apa. Begitu pula dengan fi'il dan huruf. Pada pertemuan yang terlalu kita sudah jelaskan tentang isim, yang mana isim ya tidak dapat ditempuh untuk mengetahui hakikat dari isim. Untuk mengenal isim ini dapat ditempuh dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan mengenal makna isim. Itu suatu kata yang menunjukkan atas suatu makna yang tidak berkaitan dengan waktu. Atau ya bahwasanya isim itu bisa menunjukkan nama orang, kata benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, nama tempat, kata sifat, dan domir. Kemudian timbul satu pertanyaan pada diri kita, bagaimana kalau kita nggak paham artinya, sehingga kita masih tetap bisa membedakan, oh ini isim, oh ini fi'il. Maka pakai cara yang kedua, yaitu dengan mengetahui tanda-tanda dari isim. Yang mana tanda isim di sini kita sampaikan 4 tanda. Yang pertama adalah ditanwin huruf akhirnya. Setiap kata yang huruf terakhirnya ditanwin maka dia adalah isim. Yang kedua adalah dikasrah huruf terakhirnya. Setiap kata yang huruf akhirnya dikasrah maka dia adalah isim. Kemudian yang ketiga adalah dapat menerima atau dapat didahului oleh alif dan lam. Setiap kata yang dia dapat menerima atau didahului oleh alif dan lam maka dia adalah isim. Dan yang keempat adalah didahului oleh huruf-huruf jar. Setiap kata yang dia didahului oleh huruf-huruf jar maka dia adalah isim. An-nas, as-suq, an-nabi, al-maktab, al-fasli, as-sayara, rasulillah, rajulin, al-qamar, semuanya adalah isim. Kenapa? Karena didahului oleh huruf jar. Baik, kemarin ada tugas ya bagi yang sudah memiliki bukunya, bisa kita lihat halaman 4, dilihat halaman 4 ya. Kita kerjakan bersama, dilihat bagi yang sudah mengerjakan. Ya, sebutkan ciri-ciri setiap isim di bawah ini.
Yang pertama, al-ibili. Al-ibili adalah isim. Apa cirinya? Oh, cirinya karena apa? Diawali oleh alif dan lam. Tulis di sini diawali oleh alif dan lam. Kemudian soal yang kedua, fil fasli. Fil fasli adalah isim. Dari mana Anda tahu bahwasanya fil fasli adalah isim? Oh, ini kelihatannya pada kalimat al-fasli ini ada 3 ciri dari ciri-ciri isim. Baik, yang pertama apa? Yang pertama didahului oleh huruf jar fi. Masya Allah. Yang kedua apa? Yang kedua, dia diawali dengan al. Bisa menerima al. Terus yang ketiga apa dong? Oh, yang ketiga karena nih di kasrah huruf akhirnya. Oh, Masya Allah, mumtaz. Mumtazah. Baik, yang ke C. Bisur'atin. Sur'atin. Nah ini ya, sur'atin. Apakah ciri isim dari kalimat sur'atin? Bisur'atin. Oh, ini cirinya ada 2 atau ada 3. Yang pertama didahului huruf jar, bi. Yang kedua di kasrah plus di tanwin. Tin. Ya, di kasrah plus di tanwin. Karena kenapa ditanwin? Nggak ada alif lamnya. Kok al-fasli nggak ditanwin? Karena ada alif lamnya. Ini 2 ciri isim ini antara alif lam dengan kasrah maka tidak akan bertemu selama-lamanya. Ada alif lam nggak boleh ditanwin. Ada tanwin nggak boleh ada alif lamnya. Nggak boleh ada alif dan lamnya. Jadi apa? Tadi anak kesalahan dalam ucapan. Ya, jadi alif lam dan tanwin adalah ciri isim yang tidak akan bertemu selama-lamanya dalam suatu kata yang dinamakan isim. Kalau isim ada alif lamnya, maka tidak boleh ditanwin. Kalau isim tidak ada alif lamnya, maka ditanwin secara asal. Ditanwin. Kecuali nanti ada pengecualian. Insya Allah kita akan jelaskan pada bab yang ketiga. Najmun adalah isim. Apa alamatnya? Oh, gampang. Karena ditanwin huruf akhirnya. Begitu pula tilmidun ditanwin. Minan nafsi. Ini ada 3 ciri. Yang pertama didahului oleh huruf jar min. Yang kedua ada alif lamnya. Dan yang ketiga adalah di kasrah. Al-Ma'idatu ada 1 ciri. Diawali atau dapat menerima al. Lif lam. Ilal jannah ada 3 ciri. Yang pertama didahului oleh huruf jar ila. Yang kedua alif dan lam. Dan yang ketiga di kasrah. Kasajarati pun sama. Huruf jar kaf, alif lam kasrah. Mustahidun ada 1. Di doma huruf akhirnya, bukan di doma. Di tanwin huruf akhirnya. Al-fata ada 1, yaitu di apa? Di dapat menerima alif dan lam. Begitu juga dengan al-qadi. Baik, ini soal nomor yang pertama. Baik, sekarang kita lihat. Ini ada nas yang ana ambil dari kitab At-Tauhid. Tentukanlah isim pada kalimat di bawah ini dan sebutkanlah cirinya. Ya, sebutkanlah cirinya. Di sini dikatakan li'azamati tauhidi wa khuturati syirki kana rasulu harisan ala siyanati tauhidi ani syirki wa asbabihi wa saddi kulli tariqin yu'di ilaihi liyakuna tauhidu khalisan min kulli syaibatin. Li'azamati tauhidi, dikarenakan keagungan at-tauhid, wa khuturati syirki, dan bahayanya syirik, kana rasulu sallallahu alaihi wasallam harisan ala siyanati tauhidi an syirki. Maka beliau sangat bersemangat untuk menjaga tauhid dari kesyirikan. Wa asbabihi, dan menjaga tauhid dari sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat sayang kepada umatnya, sangat sayang kepada diri kita. Beliau sangat menginginkan kita semuanya menjadi orang-orang yang bertauhid, menjadi orang-orang yang sempurna tauhidnya. Beliau tidak ingin at-tauhid yang ada pada diri kita hilang, atau at-tauhid yang ada pada diri kita berkurang. Oleh karena itulah beliau menjaga agar umatnya tetap berada di atas tauhid, menjaga dari kesyirikan, menjaga dari sebab-sebabnya. Oleh karena itulah di antara
semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga umatnya dari at-tauhid, menjaga tauhid dari kesyirikan, menutup sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Seperti apa? Beribadah kepada Allah di samping kuburan orang saleh dan seterusnya. Ini panjang lebar pembahasannya di dalam masalah at-tauhid, yang intinya ya kita harus yang menjadi prioritas utama kita, yang paling pertama dan paling utama tatkala kita menuntut ilmu adalah mempelajari masalah at-tauhid dan juga syirik. Wasadi kulli tariqin yu'di ilaihi, dan Rasulullah menutup segala jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Liyakuna tauhidu khalisan, tujuannya adalah agar tauhid ini murni min kulli syaibatin, bersih dari segala macam kotoran-kotorannya. Li azamati, ya. Isim bukan li azamati. Li azamati adalah isim. Kenapa li azamati adalah isim? Mudah. Yang pertama, karena didahului oleh huruf jar li. Yang kedua, dikasar huruf akhirnya. Baik. Kalau at-tauhidi jelas Ustaz, tauhidi juga isim. Ya, at-tauhidi juga isim. Mana dalilnya? Yang pertama Pak Ustaz, ada alif dan ta, ada alif dan lam. Ya, alif lam. Kemudian apa yang kedua? Dikasar huruf akhirnya. Kalau wa isim bukan? Apa ya? Ada alif lamnya enggak? Enggak ada. Ada dikasar kan enggak? Berarti ini bukan isim. Apa dong? Nanti masuk ke dalam huruf. Ya, khuturati isim. Kenapa? Dikasrah. Asyirki adalah isim. Alif lam dan kasrah. Kana isim bukan? Lihat. Ada enggak ciri-ciri dari isim? Apakah kana ada alif lamnya? Enggak. Apakah kana dikasrah? Enggak. Apakah kana ditanwin? Enggak. Apakah kana didahului oleh huruf jar? Enggak. Berarti kana bukan isim. Lalu apa dong? Kana nanti masuk ke dalam kategori fi'il. Insyaallah akan datang penjelasannya. Ar-rasulu jelas isim Pak Ustaz, ada alif lamnya. Harisan jelas isim. Kenapa? Ditanwin huruf akhirnya. Ala jelas huruf. Namanya juga huruf jar. Di antaranya ala. Berarti ala apa? Huruf. Sianati apa? Isim. Kenapa? Yang pertama didahului oleh huruf jar, yang kedua di kasrah. At-tauhidi jelas sudah. Anisirki an apa? Huruf, karena huruf jar. Asirki isim. Kenapa? Didahului oleh huruf jar, ada alif lamnya, di kasrah. Wa juga huruf. Asbabihi adalah isim. Asbabi isim di kasrah. Kalau hi domir, asbabihi domir. Mana cirinya? Kalau dia isim, cirinya dilihat dari makna, tidak menunjukkan waktu. Sudah kita bahas, ya, di antara isim itu adalah kata yang tidak menunjukkan waktu, bukan suatu pekerjaan. Di antaranya adalah domir, maka domir ini adalah isim. Wa-nya huruf, saddinya adalah isim, karena di kasrah. Kulinya adalah isim, ya, dia di kasrah. Torikin adalah isim, ditanwin. Yu'di, lihat, yu'di ini huruf terakhirnya mana? Ya, bukan dal, ya. Lihat, yu'di. Yu'di ini apa? Isim fi'il atau huruf? Lihat. Ada enggak ciri isim? Ditanwin enggak? Enggak. Di kasrah enggak? Enggak. Ada alif lamnya enggak? Enggak. Kalau ini tidak ada ciri-ciri isim, berarti dia fi'il. Insyaallah nanti akan ada penjelasannya. Ilaihi, ila huruf jar. Hi jelas isim karena dia domir, dan dia yang kedua apa? Didahului oleh huruf ila. Liyakuna. Ini li, ini huruf jar bukan? Li di sini bukan huruf jar. Li di sini namanya lamukai. Akan datang penjelasannya. Yakunu, liyakuna. Yakuna di sini yang pasti adalah bukan isim. Karena ya, kalau ada kata yang dia diawali oleh huruf jar, maka harokat terakhirnya di kasrah. Perhatikan, ala siyanati kasrah, anis sirki kasrah, minan nafsi di kasrah, ya tak? Kasyajarati di kasrah. Mana lagi? Ilal jannati di kasrah. Liyakuna, kok ini enggak liyakuni? Karena di sini li, di sini bukan li huruf jar. Ini li yang masuk kepada fi'il. Namanya lamukai. Nanti insyaallah akan datang penjelasannya. At-tauhidu isim karena ada alif lamnya. Khalisan adalah isim ditanwin. Min huruf. Kulli adalah isim. Syaibatin adalah isim. Jelas insyaallah. Ya, baik. Sekarang kita masuk pada
pembahasan fi'il. Al-fi'lu. Yang kedua, untuk mengenal atau mengetahui fi'il pun dapat ditempuh dengan dua cara. Sebagaimana isim, tatkala kita ingin mengetahuinya, dapat ditempuh dengan dua cara, mengenal makna dan mengenal ciri-cirinya, maka begitu pula dengan fi'il. Yaitu mengenal makna atau pengertian dari fi'il, kemudian yang kedua adalah mengenal ciri-ciri atau alamatnya. Sekarang yang pertama, apa itu pengertian atau makna dari fi'il? Fi'il adalah kalimatun dalat ala ma'nan waqturinat bizamanin wa isim. Itu domir. Kalimatun isim. Dari mana antum tahu kalimatun isim? Ditanwin. Dalat fi'il atau isim? Dalat fi'il atau isim? Ya, ini harusnya ada tasdid. Ya, kalimatun dallat. Jadi coba direvisi ya, kalau ada kesalahan ya biasa cetakan pertama. Kalimatun dallat. Ada enggak dallat di sini ciri-ciri isim? Kalau tidak ada ciri-ciri isim berarti kemungkinan besar dallat ini adalah fi'il. Di tanwin enggak, ada alif lamnya enggak, di kasrah enggak, berarti dia adalah fi'il ala huruf maknan adalah isim, dia adalah huruf jar. Waktu rinat enggak ada ciri-ciri isimnya, ya enggak ada ciri-ciri isimnya. Bizamanin, zamanin adalah isim, jelas. Ya, pengertian dari fi'il adalah suatu kata yang menunjukkan atas suatu makna dan berkaitan dengan waktu. Kalau isim enggak berkaitan dengan waktu, kalau fi'il berkaitan dengan waktu. Maksud berkaitan dengan waktu maksudnya apa? Fi'il itu terkait dengan kata kerja. Karena yang namanya kata kerja atau suatu perbuatan tentunya sangat berkaitan erat dengan waktu. Waktu sudah dikerjakan, sedang dikerjakan, telah dikerjakan, akan dikerjakan, diperintahkan waktunya untuk dikerjakan, dan semisalnya. Contoh, kataba yaktubu uktub. Ini semua yang ada dalam kotak ini adalah fi'il. Kenapa? Karena menunjukkan kata kerja. Dan dia terkait dengan waktu. Kataba, telah menulis. Yaktubu, sedang atau akan menulis. Uktub, tulislah. Qara'a, telah membaca. Yaqra'u, sedang atau akan membaca. Iqra, bacalah. Jalasa, telah duduk. Yajlisu, sedang atau akan duduk. Ijlis, duduklah. Nih. Jadi fi'il itu terkait dengan kata kerja atau suatu perbuatan. Baik sudah dikerjakan, baik sedang atau akan dikerjakan, atau diperintahkan untuk mengerjakannya. Tapi kalau kita nggak mengetahui maknanya, ada suatu kata, tapi kita nggak tahu maknanya, ya bagaimana cara kita mengetahui itu adalah fi'il sementara kita nggak tahu maknanya? Maka kita lihat cara yang kedua adalah dengan melihat tanda-tanda fi'il, ciri-ciri fi'il. Fi'il dapat diketahui dengan melihat tanda-tandanya. Fi'il dapat diketahui dengan melihat apa? Tanda-tandanya. Dan di sini kita akan sampaikan 4 tanda dari tanda-tanda fi'il. Yang pertama, didahului oleh huruf qad, sa, saufa. Qad, sa, saufa. Qad, sa, dan saufa ini huruf. Ingat. Didahului oleh huruf. Berarti qad adalah huruf, sa adalah huruf, saufa adalah huruf. Yang huruf-huruf ini sebagai tanda atau ciri fi'il. Contoh, qad aflaha, qad aflaha, qad ta'lamu, sayarji'u, saufa ta'lamun. Qad aflaha adalah fi'il. Yang fi'il itu bukan qadnya ya. Yang fi'il Anda tegaskan di sini, yang fi'il bukan qad, bukan qad. Ya, bukan qadnya, tapi apa? Aflahanya. Qad itu huruf. Aflaha, kenapa aflaha adalah fi'il? Karena didahului oleh huruf qad. Begitu pula dengan ta'lamu. Begitu pula dengan sayarji'u, yarji'u nih. Fi'ilnya adalah yarji'u. Kenapa yarji'u adalah fi'il? Karena didahului oleh sa. Sa itu kalau qad dia masuk pada fi'il madhi, ini artinya sungguh-sungguh. Kalau qad masuk pada fi'il mudhari artinya terkadang. Apa itu fi'il madhi, apa itu fi'il mudhari? Saya tibayanuhu insyaallah taala akan datang penjelasannya insyaallah taala
Di bab yang kelima dan bab yang keenam serta bab ketujuh insyaallah taala. Sayarji'u, sa itu artinya akan. Saufa artinya kelak. Sayarji'u Muhammadun. Muhammad akan kembali min Jakarta dari Jakarta. Saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahuinya. Ya, yarji'u fi'il, ta'lamuna adalah fi'il. Kenapa? Didahului oleh huruf saufa. Qad rodiya, rodiya adalah fi'il, didahului oleh huruf qad. Saya dhahabu adalah fi'il, didahului oleh huruf sa. Saya gulu, yakulu adalah fi'il, didahului oleh huruf sa. Saufa yang jauh adalah fi'il karena didahului oleh huruf saufa. Maka jika kita ditanya, limadha, mengapa contoh-contoh di atas seperti aflaha, ta'lamu, yarji'u, ta'lamuna, radiya, yadhabu, yakulu, yang jauh adalah fi'il, maka jawablah ajibu, karena didahului oleh huruf qad, sa, saufa atau qad, sin, saufa. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua, diakhiri oleh ta'ut ta'nis sakinah. Diakhiri dengan ta'ut ta'nis sakinah. Ta ta'nis sakinah. Ta ta'nis ini ta ta'nis sakinah. Ta yang disukun bentuknya nih. Ta yang disukun, yang menunjukkan bahwasanya pelaku dari perbuatan tersebut adalah seorang wanita. Ta'nis ini maksudnya apa? Wanita. Menunjukkan pelaku pada perbuatan ini adalah seorang wanita. Karena dibedakan dalam bahasa Arab, kalau pelakunya adalah laki-laki dan perempuan, ini dibedakan. Contoh, ta'allamat, khasirat, la'ibat, alimat, ja'at, qatalat, ta'allamat. Ya, telah belajar. Iya benar, telah belajar. Ta'allamat fi'il madi, telah belajar. Khasirat, ya, merugi. Laibat, telah bermain. Alimat, telah mengetahui. Ja'at, telah datang. Qatalat, telah terbunuh. Ta'ut ta'nisi sakinah, ta yang disukun. Semuanya ini ta'allamat, khasirat, la'ibat, alimat, ja'at, qatalat adalah fi'il. Kenapa? Karena diakhiri oleh ta tanis sakinah atau ta yang disukun. Jika kita ditanya mengapa contoh-contoh di atas adalah fi'il, maka jawablah karena diakhiri oleh ta tanis sakinah, ta yang disukun, yang menunjukkan pelaku dari perbuatan tersebut adalah seorang akhwat, seorang perempuan. Ya, C diawali oleh salah satu huruf mudharaah. Apa itu huruf mudharaah? Hamzah, nun, ya, dan ta. Disingkat dengan anita atau aneitu. Hamzah, nun, ya, dan ta. Contoh, afhamu, nata'allamu, ya'lamu, tasma'u. Afhamu, saya faham. Nata'allamu, kami belajar. Ya'lamu, dia mengetahui. Tasma'u, kamu mendengar. Ya, afhamu, saya. Nata'allam, kami belajar. Ya'lam, dia. Tasma'u bisa artinya dia untuk perempuan, atau bisa artinya adalah anta, kamu. Jika kita ditanya mengapa contoh-contoh di atas adalah fi'il, mengapa afhamu adalah fi'il, mengapa nata'allamu adalah fi'il, mengapa ya'lamu adalah fi'il, mengapa tasma'u adalah fi'il, maka jawablah karena diawali oleh salah satu huruf mudharaah. Hamzah, nun, ya, dan ta. Disingkat anita. Baik. Contoh atau ciri yang keempat adalah tidak terdapat ciri-ciri atau tanda-tanda isim. Ya, tidak terdapat atau tidak terdapat ciri-ciri atau tanda-tanda isim. Contoh misalnya kita lihat yang berwarna merah. Sara Muhammadun min Makkah ilal Madinah. Muhammad berjalan dari Mekah menuju Madinah. Muhammadun jelas adalah isim ditanwin. Min huruf, namanya juga huruf jar. Makkah adalah
isim adalah huruf jar. Ila huruf jar. Al-Madinati adalah isim. Kenapa? Ada alif lamnya, di kasar huruf akhirnya, didahului oleh huruf jar. Kalau saro, apakah saro ini? Lihat, kalau suatu kata dia tidak memiliki ciri-ciri isim, berarti dia adalah fi'il. Saro ditanwinkah? Tidak. Apakah dia ada alif lamnya? Juga enggak. Bisa enggak dia menerima alif lam? Enggak bisa juga. Asaro enggak bisa, enggak boleh dalam bahasa Arab, enggak mengenal yang seperti itu. Di kasroka menjadi sarin boleh enggak? Enggak boleh, enggak bisa. Saro dia enggak ada ciri-ciri isim. Berarti kalau bukan isim apa dong? Fi'il. Ijtahada Aliyun fi fahmi darsi. Ali bersungguh-sungguh di dalam memahami pelajaran. Aliyun jelas nama orang, isim. Dan huruf terakhirnya pun ditanwin. Fi jelas huruf jar. Fahmi jelas isim karena dikasar huruf akhirnya dan didahului oleh huruf jar. Ad-darsi adalah isim, ada alif lamnya dan dikasrah. Kalau ijtahada apa? Lihat, ada enggak ciri-ciri isimnya? Ditanwinkah huruf terakhir? Enggak. Dikasrah? Enggak. Ada alif lamnya? Enggak. Berarti ijtahada adalah fi'il. Kenapa? Karena tidak terdapat tanda-tanda atau ciri-ciri isim. Latihan. Ini sebutkan ciri-ciri fi'il di bawah ini, ya, dikerjakan di rumah antum dan antuna, para bapak, para ibu, mas dan para mbak. Ini coba kita kerjakan. Besok insya Allah kita bahas. Kemudian terakhir adalah al-harfu, huruf, yaitu huwa kullu kalimatin laysa laha ma'nan tamun illa ma'a ghairiha. Setiap kata yang tidak memiliki makna yang sempurna kecuali apabila bersama dengan yang lainnya, yaitu isim atau huruf. Saya tibayanuhu, akan datang penjelasan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Baik, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga waktu kita berbarokah. Semoga apa yang kita curahkan dari waktu, tenaga, dan harta kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Anda tutup, sebenarnya rencana awal dari pembelajaran online ini 3 kali sepekan. Rencana awal. Tapi ada instruksi dari sahabat Ana di Depok, ya, emak-emaknya, Masya Allah, ibu-ibunya, umahat-umahatnya merasa berat untuk 3 hari, 3 kali. Kalau bisa 1 atau maksimalnya 2. Masya Allah. Awalnya anak suudzon. Kenapa cuma sekali atau 2 kali? Apakah waktu yang lainnya digunakan untuk merumpi bersama, untuk arisan bareng-bareng, atau untuk lainnya? Oh, ternyata ibu-ibunya sudah penuh jadwalnya. Ada waktu untuk belajar tahsin, sorok, dan yang lainnya. Luar biasa. Jadi minta sehari atau 2 hari, waktunya itu bukan karena untuk acara yang lainnya, bukan untuk ngerumpi, bukan untuk melihat berita-berita yang enggak ada manfaatnya, bukan untuk menggosip, tapi ada acara lain, ada pelajaran lain, belajar sorok, belajar tajwid. Luar biasa. Ini emak-emak loh ya. Emak-emak loh ini, Pak, Mas, yang masih perjaka dan perjiki, Masya Allah. Emak-emak aja semangat, padahal ngurus anak, ngurus suami, tapi luar biasa meluangkan waktu mereka, ya. Barakallahu fikunna wa barakallahu fikunna wa fikum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi memberikan barokah pada waktu-waktu kita. Benar-benar waktu kita manfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat. Jangan terlalu banyak baca berita. Tuh HP yang kita miliki nanti akan ditanya oleh Allah apa isinya, apa yang kita lihat. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Allah bersumpah dengan waktu.
bahwasanya seluruh manusia tanpa terkecuali, innal insana, alif lam di sini adalah lil istiqra, menunjukkan umum semua manusia dalam kerugian. Jika dia tidak menggunakan waktunya sebaik-baiknya, untuk apa? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Untuk 4 perkara. Beriman dan berilmu, berilmu dan beriman, beramal, kemudian berdakwah dan sabar. Kalau waktu kita ini tidak kita isi dengan ilmu dan iman, tidak kita isi dengan amal, tidak kita isi dengan dakwah, tidak kita isi dengan sabar di dalamnya, rugi kita. Akan ditanya waktu kita, buat apa? Kalau kita tidak gunakan waktu, Allah bersumpah dengan waktu dan dengan masa, bahwasanya seluruh manusia akan rugi kecuali orang-orang yang dia berilmu, dia belajar, berusaha menjadi orang yang beriman, dan dia mengamalkan, berdakwah dan sabar di dalam menuntut ilmu, sabar di dalam mengamalkannya, sabar di dalam berdakwah. Orang inilah yang dikecualikan dari kerugian. Kalau waktu kita isi selain dari 4 ini sesuatu yang tidak bermanfaat, rugi kita. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Apabila ada benarnya maka semata-mata datangnya dari Allah, dan apabila ada salahnya maka datangnya dari anda pribadi dan dari syaitan. Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kaful majlis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.